X4 perselingkuhan Karin. Setelah menempuh perjalanan selama 20 menit, di tengah keramaian kota New York, tibalah Dev di sebuah hotel bintang 5, yang merupakan milik dari salah satu sahabatnya, Andrew. Menutup dengan kasar pintu mobilnya, dan mengambil langkah cepat, saat berjalan masuk ke dalam hotel itu. Berbagai pikiran menyelimuti diri lelaki tampan itu saat ini, gugup, gelisah, marah, bercampur jadi satu, tapi sebisa mungkin dia tetap tenang. Saat berada di dalam hotel, Dev langsung menyambangi resepsionis, untuk menanyakan tentang siapa tamu siapa yang menempati kamar nomor 405. Dev, selamat siang Nona. Bolehkah saya bertanya, siapa yang menempati kamar hotel dengan nomor 405? Resepsionis, maaf tuan, bolehkah kami tahu siapa Anda? Karena kami tidak bisa memberitahu informasi ke sembarang orang. Dan saat Dev akan menjawab, ada seseorang memanggil namanya dari belakang. Dev, panggil Andrew, dengan menyambangi pengusaha tampan itu. Berbalik, dan mendapati keberadaan sahabatnya, Andrew yang tengah menghampirinya. Andrew, kau baru tiba. Aku baru saja sampai, tapi pegawaimu tidak mengizinkan aku untuk mengetahui siapa yang menempati kamar itu. Lily, berikan kunci kamar nomor 405. Titah Andrew pada karyawannya. Baik, Pak. Dengan memberikan sebuah kartu. Ambil ini, agar kau percaya kalau apa yang aku katakan, bukanlah sebuah kebohongan. Terima kasih, dan aku yang akan membuktikannya sendiri. Dengan mengambil kartu tersebut, dan berlalu menuju lift. Di dalam lift, Dev terlihat begitu gelisah. Berbagai pikiran tengah menyelimuti lelaki tampan itu, terus menatap angka yang membawanya ke lantai 5, di mana kamar hotel 405 berada. Memijakkan kaki, seraya menghembuskan napas dalam yang terasa begitu berat, dan berdiam sebentar, sebelum memantapkan diri, untuk menyambangi kamar 405 tersebut. Kembali melangkah, dan kini dia sudah berada di depan pintu kamar. Menghembuskan napas sejenak, dan memutuskan untuk membuka pintu. Aku berharap, Andrew salah melihat. Karena aku sangat mencintai Karin, dan aku begitu percaya padanya. Gumamnya dengan langsung meraih gagang pintu, dan membukanya. Dan saat pintu terbuka, betapa terkejutnya Dev, ketika melihat Karin calon istrinya, tengah berciuman dengan seorang pria, dengan begitu mesra. Karin, teriaknya yang begitu menggelegar, dalam kamar hotel itu. Dev, seru Karin, yang begitu terkejut saat melihat keberadaan calon suaminya, dan dengan cepat dia mendorong tubuh Jack, yang berada sangat dekat dengannya. Dev, serunya lagi, karena tidak menyangka calon suaminya akan memergoki dirinya. Mengambil langkah cepat, dan saat tiba di depan Jack, Dev langsung memberi pukulan keras pada wajah pria itu. BUGGG. Hingga membuat lelaki berdarah Itali itu, langsung jatuh tersungkur ke lantai, dengan bibir sedikit berdarah. Dev, seru Karin dengan air mata sudah membasahi pipi, dan berniat ingin menyentuh tangan lelaki tampan itu, tapi seketika Dev langsung menghempaskan dengan kasar. Jangan menyentuhku, aku benar-benar jijik padamu. Dengan tatapan, yang begitu membunuh. Karin hanya menangis, dan menangis. Saat melihat sikap Dev, yang berubah 180 derajat. Maafkan aku, Dev. Maafkan aku. Maafkan aku, dengan air mata, yang terus mengalir membasahi pipinya. Melepaskan cincin pertunangan mereka, dan melemparkan dengan kasar ke arah Karin. Tidak Dev, aku mohon. Jangan seperti ini, jangan Dev, aku tidak mau berpisah. Aku tidak mau, dengan kembali ingin menyentuh kekasihnya, tapi Dev langsung bersuara. Jangan menyentuhku, dan mulai hari ini, kau hanyalah mantan tunanganku. Ucapnya, dengan berlalu pergi dari kamar itu. Karin langsung berlari mengejar lelaki tampan itu, dan bersimpuh di depannya,
dengan memeluk erat kedua kakinya. Aku mohon, maafkan aku, maafkan aku, maaf. Dengan derayan air mata, dan tatapan memohon menatap Dev. Mengusap air matanya, karena sesungguhnya dia begitu mencintai wanita berambut madu itu. Kau tahu, Karin, aku sangat mencintamu, sangat mencintamu. Bahkan aku rela setelah menikah, kita tinggal sendiri karena kau tidak begitu menyukai papaku. Apa kurangnya, aku Karin. Aku selalu saja mengikuti kemauanmu, ucapnya, dengan kesedihan yang teramat sangat, yang mewakili rasa sakit yang dia rasakan. Karin hanya menangis, dan menangis sebab Dev begitu mencintainya, dan selalu menuruti apa yang diinginkannya. Aku hilaf, Dev. Aku hilaf. Aku mohon maafkan aku, maafkan aku. Dengan masih posisi bersimpuh, dan memeluk kedua kaki lelaki itu. Menghembuskan napas kasar, dan menjawab dengan tegas. Tidak, aku sudah tidak bisa menerimamu. Dan apa yang kulihat hari ini, sudahlah cukup. Dengan melepaskan dengan paksa tangan Karin yang memeluk kedua kakinya, dan berlalu pergi menuju lift. Dev, teriak Karin dengan derayan air mata, dan menangis terseduh-seduh. Saat berada dalam lift, Dev seketika menyandarkan pundaknya ke dinding lift, dan dia terlihat begitu syok. Tetesan bening lolos begitu saja, tapi dengan cepat lelaki tampan itu mengusapnya. Apa ini balasan yang Tuhan berikan padaku, karena sudah menghancurkan hidup adik tiriku sendiri? Gumamnya, dengan kesedihan yang teramat sangat, dan teringat kembali dengan apa yang dia lakukan pada Alana, malam itu. Saat keluar dari pintu lift, Dev langsung mengambil langkah cepat, dan berlalu begitu saja. Hingga panggilan sahabatnya pun, diabaikan lelaki tampan itu. Andrew hanya tersenyum kecil, saat melihat sikap sahabatnya, dan dia tahu Dev sudah menyaksikan semuanya. Aku yakin, mungkin Tuhan sudah menyiapkan wanita yang jauh lebih baik untukmu. Dan semoga saja kau kuat menghadapinya, setidaknya dia masih menolongmu, sebelum Karin sah, menjadi istrimu. Gumamnya dengan tatapan nanar, menatap Dev yang telah melajukan mobilnya, dengan kecepatan tinggi. Asteris 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 asteris. Kediaman Damian Houndstone. Damian melangkah menuju lantai 2 rumahnya, dengan langkah yang begitu pelan. Kerinduannya pada Alana, membuat pria paruh baya itu, ingin melihat kamar anak Alana, yang sudah tidak diempati, 2 bulan terakhir ini. Dan saat tiba di lantai 2, Damian langsung membuka pintu kamar anak perempuannya. Terus melangkah, dan melangkah seraya tersenyum, saat menatap foto Alana, yang masih setia terpajang di dinding kamarnya. Papa begitu merindukanmu Alana. Begitu merindukanmu. Kenapa kau tidak datang, nak? Padahal besok adalah pernikahan kakakmu. Dengan tetesan bening yang sudah lolos begitu saja, seraya tangannya menyentuh figura Alana, yang terpajang di dinding. Tatapan matanya beralih menatap sebuah laci, dan dengan iseng dia membukanya. Dan saat itu, Damian mendapati sebuah buku diary kecil, yang tersimpan rapi di dalam laci tersebut. Mengambil, dan membuka helaian, demi helaian lembar kertas diary itu. Tertawa kecil, ketika Alana menuliskan sesuatu yang konyol. Dan seketika tawa itu pudar, saat melihat tulisan tangan putri tirinya, yang baru ditulis 2 bulan lalu, dan betapa terkejutnya Damian saat membacanya, hingga kepalan tangan sangat terlihat jelas, dengan raut wajah yang begitu memerah. Dev, raut wajahnya begitu memerah, saat membaca tulisan tangan Alana, yang menuangkan semua kesedihan di hatinya lewat goresan tangannya di atas kertas diary. Maafkan Papa, Alana. Maafkan Papa. Maafkan Papa yang tidak menyadari semua kesedihanmu. Dan seandainya saja Papa tidak pergi keluar kota waktu itu, pasti kejadian itu tidak akan terjadi. Dev, sekalipun kau adalah putraku, tapi Papa akan tetap meminta kau mempertanggungjawabkan perbuatanmu.
Gumamnya dengan kemarahan yang teramat sangat, yang terlihat dari raut wajahnya yang begitu memerah. Berlalu dari kamar Alana, untuk menunggu kedatangan putranya. Dan saat tiba di lantai bawah, Damian berpapasan dengan Paula, pelayan rumahnya. Paula, dengan nada, yang terdengar sedikit kasar. "Ah, ada apa, Tuan?" Dengan menghentikan langkahnya, saat akan berlalu ke dapur. "Katakan, padaku, apakah Dev sudah pulang?" "Belum, Tuan." "Memangnya kenapa? Apakah ada sesuatu yang penting?" Dengan raut wajah, yang sudah berubah pucat, menyurutkan kedua alisnya, menatap penasaran Paula, yang terlihat begitu gugup. "Katakan, apakah kau juga mengetahui kejadian ini?" Dengan tatapan penuh selidik, menatap Paula. Raut wajahnya seketika berubah gugup, dan pucat pasih dengan apa yang ditanyakan oleh majikannya itu. Maksud Anda apa, Tuan?" Tertawa kecil, dengan tatapan mata sudah berkaca-kaca.